Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kalian bisa mengerti mengenai konsep perbandingan dan perbandingan besaran dengan dua satuan yang sama. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang termasuk perbandingan dengan satuan yang sama. Yang ketiga itu kalian bisa memecahkan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan gitu. Terus materi untuk pertemuan kali ini yang pertama itu kalian harus tahu pengertian dari perbandingan. Yang kedua itu cara penulisan atau menyatakan perbandingan. Yang ketiga itu kalian tahu apa itu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Yang ketiga itu kalian mempelajari mengenai perbandingan bertingkat. Kita langsung masuk ke di sini ada video mengenai review orang untuk smartphone. Itu ada Pak Putu, saya cari di YouTube. Jadi dia membandingkan Hai, apa kabar semua? iPhone. Kembali lagi dengan Putu Reza Lagi di tonton Project ya. Review. Dan seperti yang bisa kamu lihat, inilah iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja saya mulai. Kedua iPhone 11 versi Pro ini hadir dengan kotak warna hitam yang menampilkan bagian belakang dari unitnya. Jadi langsung kelihatan kalau di sini keduanya adalah warna midnight green. Saya setir. Dan ada sedikit upgrade untuk chargernya. Oke, sekarang kembali lagi ngomongin unitnya. Warna baru ini adalah yang kayaknya paling laku deh. Jadi jangan kaget kalau banyak yang bakal pakai, diikuti sama warna populer lain seperti Space Gray. Sebagai dua perangkat yang hadir dalam lini yang sama yaitu Pro, perbedaan paling awal yang bisa dilihat adalah soal ukuran. 11 Pro lebih ringkas, sedangkan 11 Pro Max lebih besar. Selain itu, ukuran layar juga tentunya berbeda, begitu pula sama resolusinya yang tidak identik. Untuk Oke, jadi saya nggak nonton semuanya. Nanti kamu kalau mau nonton bisa langsung ke YouTube-nya Pak Putu Reza. Nah, di sini saya mau ngejelasin salah satu fungsinya dari perbandingan itu yang ini kamu kayak ngebedain atau ngebandingin dua barang yang mau kalian beli. Nah, di sini kebetulan kerjaannya Pak Putu Reza itu kayak review soal smartphone dan barang-barang elektronik. Jadi di sini dia bilang satu lagi nih yang kelihatan nih ya kalau misalnya untuk bandingin dia lihat nih barangnya sama-sama smartphone, ini sama-sama iPhone. Terus kita lihat dia bilang yang satu ukurannya 5,8 inci, yang satu lagi 6,5 inci gitu. Satu lagi resolusinya sekian, terus resolusi yang satu lagi adalah sekian. Terus resolusi buat apaan sih Bu? Itu saya nggak ngerti. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu jago nih soal perbandingan, siapa tahu kamu bisa nge-review barang, terus kamu bisa kerjanya ya reviewing gitu ya. Jadi resolusi itu semua layar, semua benda elektronik yang memiliki layar tuh ada resolusinya. Jadi makin gede resolusinya, makin bagus gambarnya, makin jernih. Jadi makin kayak asli gitu. Sebenarnya kan tujuannya teknologi itu mengikuti cara kita melihat aslinya kayak gimana. Gitu. Oke, saya lanjut. Saya nggak selesaiin ceritanya. Kita lanjut langsung ke perbandingan. Jadi kan tadi kita udah lihat tuh videonya Pak Putu soal review iPhone 11 Pro sama iPhone 11 Pro Max gitu kan ya. Kan ya. Jadi setelah itu kalian tahu kalau misalnya perbandingan itu kita kayak ngebandingin gitu kan, ada ukuran, ada harga, apalagi yang dibandingin. Kalau handphone kayak kapasitasnya, RAM-nya gitu-gitu kan. Jadi kita tahu kalau perbandingan itu bisa dianggap sebagai ukuran yang digunakan untuk membandingkan nilai dengan nilai yang lain yang memiliki satuan jenis. Jadi nilai dengan yang lain apa tadi kan kayak iPhone Pro sama iPhone 11 Pro Max gitu. Terus sebagai contohnya kita lihat tadi tuh si iPhone yang saya tadi lihat yang gambarnya cakep ya. Jadi yang satu katanya yang awal katanya dia kan belum sampai akhir tuh, yang awal katanya ukurannya 5,8 inci. Yang 11 Pro Max lebih kecil, yang 11 Pro 11 itu 5,8 inci. Yang 11 Pro Max itu
6,5 inci gitu. Terus satu lagi resolusinya beda gitu kan. Nah itu. Jadi kalau misalnya perbandingan itu kita belajar biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan dari bukan yang gede doang gitu, yang kecil-kecil juga. Jadi kayak kehidupan sehari-hari tuh sering banget kita pakai perbandingan. Jadi kayak mau pergi ke sekolah enakan bawa motor sendiri apa naik Gojek gitu. Atau enaknya hari ini makan apa, sendiri delivery atau jalan sendiri gitu, atau kamu ke supermarket ada dua barang harganya sama terus kamu ngebandingin aduh beli yang mana lebih untung yang mana ya gitu, ternyata walaupun harganya sama yang satu beratnya beda, misalnya yang satu 5.000 harganya 5.000 itu beratnya 1 kilo, ternyata yang satu lagi 6.000 2 kilo, kamu akan pilih yang mana? Kan kita cari yang harganya murah sama beratnya lebih gede gitu ya. Yang lebih lanjut, contohnya adalah di yang paling tinggi deh nih yang sering digunain kalau misalnya sama negara gede banget ya, itu adalah penghitungan suara atau surveinya gimana, ini kan quick count ya 2014 katanya, real quick lagi ya, real count, jadi dia ngitung beneran. Jadi katanya di sini ada perbandingannya 44,5% banding 53,15%. Oh bu itu koma gitu ya, karena kalau di survei itu masuknya ke statistik, terus kita kan juga surveinya bukan yang angkanya kecil kayak misalnya ini pemilihan umum kan se-Indonesia kan yang dihitung orang kan nggak mungkin tulis Indonesia tuh kalau nggak salah ada 500 juta, masa ditulis 500 juta gitu kan ya. Kita lanjut ke cara penulisannya, tadi udah tahu penulis apa namanya pengertian dari perbandingan, terus kita juga tahu fungsinya perbandingan untuk apa contohnya. Terus kita tahu nih sekarang cara nulisnya ada 3 yang kita pelajarin di sini. Yang pertama dengan pecahan, yang kedua dipisahkan dengan 2, yang ketiga itu dipisahkan dengan kata dari. Nah untuk lanjut kita langsung contohnya, kita lihat si iPhone kembali. Tadi katanya iPhone-nya 5,8 inci berbanding 6,5 inci, itu doang harganya nggak dikasih tahu soalnya kita nggak tahu di. Kita tahu yang kita bandingin berarti apa, ini aja ukurannya ya atau diameternya. Jadi diameter iPhone 1 yaitu 5,8 inci ya 11 Pro, diameter iPhone yang kedua yang 11 Pro Max itu 6,5 inci. Terus ngebandinginnya gimana? Pertama saya mau pakai pecahan. Kita kan ingat kalau pecahan itu ada penbilang sama penyebut, jadi dibikin pakai per gitu ya. Yang atas kalau saya tulis adalah D1 yaitu diameter iPhone yang pertama dibanding dengan diameter iPhone yang kedua. Jadi sama dengan paling atas diganti dengan angkanya yang punya yang pertama yaitu 5,8 inci dibanding dengan 6,5 inci. Selanjutnya udah selesai apa belum? Belum. Kita ingat ke sifatnya pecahan, dia itu nggak boleh pakai angka desimal, dia harus pakainya bilangannya itu bilangan bulat. Nah bilangan bulat itu kan berarti nggak boleh ada komanya ya. Berarti kan kita tahu bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai positif semuanya dan negatif. Jadi kita sederhanakan dengan mengalihkan 10, jadi kita ketemunya perbandingan ukuran iPhone 1 dengan iPhone yang kedua itu adalah 58 berbanding 65. Yang kedua dipisahkan dengan titik 2. Nah ini prinsipnya sama, cuma nulisnya pakai titik 2 gitu. Jadi diameter iPhone pertama dibanding diameter iPhone kedua itu sama dengan 5,8 bandingkan dengan 65. Jadi dibaca titik 2 itu dibanding gitu. Jadi bukan kayak 58 titik 2 65, bukan, jadi 58 dibanding dengan 6,5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi dengan mengalihkan sama-sama dengan 10, ketemunya 58 banding 65 gitu. Terus yang ketiga gimana Bu, yang dipisahkan dengan kata-kata dari. Nah yang kalau kata-kata dari itu biasanya kita pakainya untuk enaknya tuh kayak kamu ngelakuin kayak survei angket ke teman-teman kamu, kayak hobinya main bola, satu kelas tuh ada berapa gitu. Misalnya kayak di kelas 7 ini ada 15 orang yang suka main bola, totalnya siswa ada 40. Jadi perbandingannya gimana? Jadi siswa yang suka main bola adalah 15 dari 40 orang siswa. Jadi kamu bisa pelajari di buku. Di
pelajaran selanjutnya aja, nanti kamu bisa lihat di buku banyak contohnya. Jadi saya di sini cuma jelasinnya sekilas atau brief aja gitu. Terus kita lihat yang selanjutnya adalah perbandingan dengan satuan yang sama. Nah, di sini kita harus pastiin satuannya harus sama untuk melakukan perbandingan. Apaan sih satuan, Bu? Jadi kamu harus ingat dulu waktu SD udah belajar ada besaran sama satuan. Besaran tuh apa sih? Angkanya. Jadi misalnya besaran untuk panjang itu satuannya apa aja? Ada kilo, ada meter, ada kilometer ya. Kilometer, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter. Terus kalau satuan untuk berat ada kilogram, ada gram, ada miligram. Nah, ini untuk membandingkan kamu harus pastiin satuannya sama. Jadi kalau meter, atasnya meter, bawahnya harus meter. Contohnya, pakai iPhone lagi, sekarang kita misalnya kayak Andi nih, mau beli minuman yang dia suka di toko yang online gitu. Terus di situ ada 2 minuman Andi ya. Yang pertama tulisannya 300 ml ukurannya. Yang kedua, pada botol kedua tulisannya adalah dia memiliki ukuran sebesar 10 oz. Kalau harganya sama, katanya Andi pilih beli botol yang mana, katanya gitu kan. Ini kan nggak jelas ya, soalnya kalau kita bandingin kayak 30 mili banding 10 oz, jadi kita ambil yang 300 mili aja gitu. Nggak bisa gitu, siapa tahu 1 oznya lebih gede gitu kan ya. Nah, caranya kita harus bandingin. Yang kita bandingin apa? Kan minumannya sama-sama dia suka, harganya sama, berarti yang kita bandingin adalah ukurannya. Jadi kita lihat satu botol pertama itu ukurannya 300 mili, untuk botol kedua 10 oz. Selanjutnya kita buat perbandingan, kalau saya pakai per aja. Ukuran botol pertama dibagi dengan botol kedua, jadi sama dengan 300 mili per 10 oz. Selanjutnya bisa langsung kita sederhanain, nggak boleh karena satuannya beda, kita samain dulu satuannya. Setelah saya cari tadi 1 oz itu adalah 29,6 mili. Jadi kita kaliin aja 10 kali 29,6 itu ketemunya adalah 300 banding 296 atau 296. Selanjutnya selesai, kita sederhanain. Sama-sama kita bagi 4, yaitu 75 berbanding 74. Terus Andi harus pilih yang mana ya? Andi pilih yang kalau harganya sama, dia sama-sama suka ya berarti yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang 300 mili. Terus kayak sekarang masuk ke perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat tuh yang kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya ada dua perbandingan, terus kita mau bikin jadi satu perbandingan itu, tapi bisa asalkan dia punya hubungan. Contohnya kayak gimana sih hubungannya? Misalnya nih ada uang Adit, uang jajan Adit dibandingkan dengan uang jajan Bani, katanya 5/3. Terus uang jajan Cahya dibandingkan uang jajan Bani adalah 2/3. Terus ditanyanya apa perbandingan uang jajan Adit, Bani, dan Cahya tuh berapa? Kalau total uang mereka adalah 155.000, maka uang jajan mereka masing-masing berapa? Caranya gimana? Kita bikin dulu. Kalau saya misalin Adit A gitu, soalnya nggak muat tempatnya. Jadi A banding Bani atau Adit banding Bani itu sama dengan 5/3. Terus kita lihat C banding B itu sama dengan 2/3 dari pernyataan di atas gitu ya. Terus kita lihat lagi, kalau A tambah B tambah C atau total semua uang jajan mereka itu ada 155.000. Selanjutnya kita mau nyari apa sih A banding B banding C. Itu gimana caranya? Nah, kalau saya pertama saya ubah dulu nih yang ini jadi ke dikali P. P apa sih, Bu? Nggak mungkin uang jajan Bani cuma 5 gitu kan ya. Nggak, 5 rupiah, masa jajan 5 rupiah sama 3 rupiah gitu kan. Berarti kan ini udah sederhanakan. Jadi P itu adalah angka pengali supaya dia kembali ke angka yang awal. Kita nggak tahu berapa, jadi saya misalnya pakai P, pakai variabel P gitu ya. Ini di pelajaran aljabar dan persamaan linear kita udah belajar. Nanti kalian bisa lihat lagi ke pelajaran sebelumnya. Terus yang kali banding Bani juga saya misalin, kenapa pakai Ki? Karena kan perbandingannya beda gitu. Jadi yang satu P pengalinya bawahnya Ki gitu. Jadi, Bu saya mau pakai A sama B, boleh nggak? Nggak boleh karena sih udah AB-nya saya pakai buat Adit sama Bani. Kamu boleh pakai angka huruf lain gitu ya. Setelah itu kamu apain nih? Kamu tulisin ke bawahnya. Jadi Adit banding Bani, kita lihat A sama B, 5P banding 3P. Kamu tulis di bawahnya, 5P banding 3P. Selanjutnya,
Ada juga nih yang ada C-nya adalah yang ini, yang Charlie dengan Bani. Charlie, C dan B gitu kan ya. Kamu tulis B itu yang mana sih 3 ki. Jadi bawah kamu tulis 3 ki yang untuk punya B, yang C kamu tulis 2 ki. Tahu dari mana kan C di depan, 2 ki di depan gitu ya. Terus dari sini kita lihat B itu sama dengan 2P, B itu sama dengan 2 ki. Jadi kita tahu kalau 3P itu sama dengan 3 ki. Setuju ya? Nah, selanjutnya kita apain? Kita sederhanain ini angka 3 sama-sama kita coretin, kita hilangkan jadi ketemu P sama dengan Q. Selanjutnya kita bisa nemuin perbandingannya. Jadi gimana? 5P dibanding 3P dibanding 2P. 2P-nya dari mana, Bu? Nih 2P dari yang ini. Kan ini C itu 2 Q. Terus kita tahu Q itu sama dengan P. Kita ganti aja 2 dikali P. Selanjutnya kita tahu kalau A banding B banding C itu sama dengan 5P banding 3P banding 2P. Selanjutnya kita apain? Kita sederhanain. P-nya kita coretin semuanya. Kita hilang jadi A banding B banding C itu sama dengan 5 banding 3 banding 2. Terus kita mau cari uang Adit sama uang Bani sama uang Cahya. Caranya gimana? A itu sama dengan, cari uang Adit sama dengan perbandingannya punya Adit dibagi total uang. Bukunya total uang, total ABC gitu. Karena ini kan total uang, berarti perbandingannya kita totalin juga gitu. Jadi A itu sama dengan 5/10. 10-nya tinggal 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Jadi ini 10 dapat dari penjumlahan ini dikali 155.000. Saya hitung pakai kalkulator ketemunya 77.500. B-nya gimana? Sama, kita ulang lagi. B-nya kan 3 dibagi 10 dikali 155.000. Pakai kalkulator kembali 46.500. Terus yang C gimana, Bu, caranya? Sama, 2/10 dikali 155.000. Jadi ketemunya 31.000. Untuk buktiin jawabannya benar gimana? Saya jumlahin tadi udah saya jumlahin. 77.500 ditambah 46.500 ditambah 31.500 totalnya adalah sama 150. Sekian nih materi yang dari saya sekarang. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan tugasnya yang udah dikasih. Kemudian habis itu nanti ada tes bermacam-macam. Untuk lebih jelas kalian bisa cari di buku kalian, karena saya jelasnya sebagian aja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.